Pagi cukup hektik untuk Saha yang akan menghadiri sidang skripsi 2 kali. Ia mencari-cari buku catatannya yang ia sendiri lupa di mana menyimpannya. Saha membuka laci meja kerja Alia. Mungkin saja ia menyimpan bukunya di meja kerja sang istri. Matanya terbelalak kala ia menemukan diari berwarna biru pastel. Ia tak tahu istrinya memiliki kebiasaan mencurahkan isi hatinya di diari. Saha membuka lembar demi lembar dan membaca rentetan huruf yang tertulis. Ia duduk dan membaca isi diari itu seksama. Ada gempuran rasa yang tak terdefinisikan dan seketika meluluh lantahkan pertahanannya. Ada yang tercabik dan terasa begitu perih. Wanita itu yang tulus mencintainya sudah lama memendam luka. Wanita itu kerap menangis dan dialah penyebabnya. Wanita itu kehilangan dirinya yang lama. Dan dia juga yang menjadi alasan kenapa Alia menjadi setegar sekarang. Alia manja dan kekanakan sudah tak lagi ada. Serangkaian rasa bersalah hadir, mengetuk sisi hati yang terdalam. Ia masih punya waktu untuk memperbaiki, tapi ia menyadari hati Alia tak akan pernah lagi sama. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Namun ia juga tahu, gelas yang retak tak akan kembali utuh sempurna meski telah direkatkan. Jejak goresan kaca yang retak itu tetap berbekas. Saha melangkah menuju dapur. Bayi mungilnya duduk di bouncer memainkan mainan kerincing, sedang Alia masih sibuk memasak. Alia terkesiap kala kedua tangan yang tak asing melingkar di perutnya. Pelukan yang sudah lama tak ia rasakan. Untuk sejenak, Alia membeku, berusaha membangunkan kesadaran bahwa pelukan itu nyata adanya. Alia mematikan api dan tubuhnya masih menghadap pada kompor. Sedang Saha masih tertegun, memeluk wanita itu dari belakang. Agak lama mereka terdiam, mencerna sesuatu yang sebenarnya tak asing tapi kini mendadak asing. Hati Alia bergemuruh tatkala ada yang merembes membasahi baju di bagian pundaknya. Saha menangis. Laki-laki itu tak berkata sepatah kata pun. Pelukannya bertambah erat. Kepalanya bersandar di bahu sang istri dan ia memejamkan mata. Rasanya sudah lama kehangatan seperti ini tak ia rasakan. Perlahan Alia berbalik. Ia tatap sang suami yang menunduk. Manik bening itu seolah tak punya keberanian untuk membalas tatapan Alia yang memandangnya penuh tanya. Kenapa? Saha terdiam. Setitik bulir bening jatuh. Ingin ia mengucapkan sesuatu tapi bibirnya keluh. Nafasnya serasa sesak di ujung. Peluh menetes dari dahinya dan ini membuat Alia khawatir. Kamu sakit? Alia meraba kening Saha. Wajah sang suami terlihat pucat. Apa kamu izin dulu? Aku akan menelpon Pak Ridwan. Nanti kita ke dokter. Saha menggeleng pelan. Aku harus menghadiri sidang, ucap Saha dengan bibir gemetar. Jangan memaksakan diri, kamu sedang tak sehat. Alia menuntun Saha ke kamar. Ezar masih anteng di bouncer dan menatapnya dengan mata beningnya yang polos. Alia membantu Saha berbaring. Diusapnya peluh yang masih menetes. Tatapan Saha terlihat kosong. Hal ini membuat Alia bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Istirahatlah, aku akan membuatkan teh hangat. Ketika wanita itu hendak beranjak, Saha menarik tangannya lalu menempelkan telapak tangan itu di pipinya. Alia tergugu. Saha begitu berbeda. Ia seperti anak kecil yang kehilangan arah. Genggaman tangan itu semakin erat. Maafkan aku, ucap Saha lirih dengan bulir bening yang menetes. Alia membisu. Ia tak tahu kenapa Saha tiba-tiba seperti hilang arah dengan wajah yang sudah sedemikian pasih. Ia seolah tengah menahan beban yang sedemikian berat. Alia duduk di sebelah Saha. Perlahan mata laki-laki itu terpejam sementara bibirnya masih berkomat kamit. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Alia tercenung. Air matanya ikut menetes. Diusapnya rambut Saha lembut. Terkadang perasaan bersalah itu jauh lebih menyiksa dibanding rasa tersakiti. Sesungguhnya sang suami tidak sekuat seperti yang orang gambarkan. Kondisi psikisnya rentan rapuh.
Hanya saja pria itu pandai menutupi. Ia tahu beban Saha semakin hari semakin berat di tempat kerjanya. Ia tahu sang suami sudah tak merasa nyaman di lingkungan kerjanya. Dan ia menduga ucapan maaf yang berulang kali terdengar mungkin memang karena Saha merasa sangat bersalah. Alia menelpon Pak Ridwan, memberitahu bahwa Saha tak bisa datang ke kampus karena sedang tak sehat. Ia membiarkan suaminya tertidur sebelum nanti mengajaknya bicara baik-baik. Setelah Saha bangun, ia merasa lebih siap untuk bicara dengan Alia. Kendati ia merasa sudah tak lagi punya muka, ia beranikan diri untuk berbicara. Alia mengamati raut wajah Saha yang masih tak terbaca. Seperti ada bermacam rasa yang bercampur-campur. Alia membeku kala laki-laki yang ia cintai sejak lama mendekap tubuhnya begitu erat. "Maafkan aku." Suara Saha terdengar serak. Alia masih membeku, menetralkan segala rasa yang saat ini berkecamuk. Satu pertanyaan menari-nari. Apakah ini nyata? Saha meminta maaf. "Aku udah nyakitin kamu. Aku bersalah. Aku bukan suami dan kepala keluarga yang baik." Saha kembali menitikkan air mata. Kali ini tangis itu lebih menyayat. Alia tertegun. Ia balas pelukan itu dengan air mata yang tiba-tiba lolos. Inikah jawaban dari setiap doa? Inikah buah dari kesabaran dan kepasrahannya? Suami yang penuh cinta itu kembali. Tangis Saha semakin mencekat. Ia memeluk Alia lebih erat. Keduanya menangis dan isak tangis itu menggema di setiap sudut. Di sela tangis Saha, kata maaf itu sesekali terlontar. Alia mengusap-usap punggung Saha dan berulang kali meyakinkan Saha bahwa ia sudah memaafkan. "Aku juga minta maaf. Aku belum bisa menjadi istri yang baik untukmu," balas Alia lirih. "Kamu sudah menjadi yang terbaik. Kamu yang terbaik." Rumah tangga Erlan dan Kezia semakin hari semakin hambar. Kezia semakin dingin dan enggan melaksanakan kewajibannya. Erlan pun tak lagi memaksa. Ada saatnya ia memberikan ruang untuk dirinya sendiri agar terbebas dari masalah rumah tangga yang membelenggu. Ia bekerja keras meski Kezia tak pernah menghargainya. Ia tetap menafkahi Kezia meski wanita itu masih saja dingin terhadapnya. Satu harapan masih terukir. Ia ingin Kezianya yang lama kembali. Wanita yang dulu begitu penurut kini menjadi pembangkang. Wanita yang dulu masih memiliki cinta di bola matanya setiap kali mereka beradu pandang kini tak ada sisa. Rasa cinta itu seolah menguap tanpa jejak. Belakangan ini wanita itu sering marah-marah tak jelas. Dan Erlan selalu menjadi sasaran kemarahannya. Bukan tanpa alasan Kezia menjadi mudah marah. Pesan-pesan yang ia kirimkan pada Saha tak lagi mendapatkan balasan. Bahkan pesan terakhir yang memberitahu bahwa ia begitu terluka karena perlakuan Erlan dan rasanya ingin mati saja, tak juga mendapat balasan. Emosi Kezia menukik tajam. Ia kecewa laki-laki itu seolah membuangnya dan tak lagi peduli padanya. Puncaknya saat nomornya diblokir oleh Saha. Rasa kecewanya tak terbendung. Ia kesal bukan kepalang. Ia akan membuat perhitungan dengan Saha dan tak akan membiarkan laki-laki itu hidup tenang. Saha berusaha menata hidupnya kembali. Rasa bersalah yang setiap kali datang menyergap kerap menyiksanya dan membuatnya susah tidur. Sayangnya ia pendam masalah itu sendiri. Ia tahu, Alia sudah sangat terbebani dengan luka yang sudah ia ciptakan. Ia tak mau lagi membebani wanita itu dengan bebannya. Kondisi fisiknya seringkali drop. Sepanjang hari ia dikejar rasa bersalah. Kecemasan kerap melanda, membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia mencoba mendisiplinkan kembali ibadahnya yang sempat mengendur. Bersama Alia, ia kerap habiskan sepertiga malam untuk bermunajat. Kecemasan masih saja menyiksa. Setiap kali teringat akan kesalahan-kesalahannya, seketika dadanya serasa sesak. Seluruh semesta seolah menghakimi dan menyebutnya tak layak bersanding dengan seorang istri yang sudah berkorban banyak untuknya. Ada masa di mana ia berpikir untuk berkonsultasi ke psikolog. Tapi ia yakinkan diri bahwa ia baik-baik saja. Ia membaca sebuah novel tentang seorang istri yang tersakiti.
Ada pernyataan mendalam yang membuatnya terus-menerus kepikiran. Wanita yang tersakiti tak akan lagi menjadi sama. Meski cintanya masih untukmu, tapi ada sesuatu yang kosong dalam hatinya, karena ia tak akan merasa dicintai dengan utuh. Selalu ada ketakutan bahwa cintanya akan kembali dikhianati, dan ia tak pernah lagi bisa tersenyum lepas. Ia tahu, cinta pasangannya tak lagi sempurna di matanya, tapi cacat karena kesalahan yang pernah dilakukan lelakinya. Dan ia tak bisa lagi memberikan hati seutuhnya juga kepercayaannya. Saha berusaha untuk memperbaiki segala yang sudah retak. Ia berusaha memperlakukan Alia dengan baik, dan ia tak pernah menuntut wanita itu untuk menjadi seperti yang ia inginkan. Alia sudah menjadi lebih dari yang ia inginkan. Tak ada yang setulus Alia. Hanya saja penyesalan dan rasa bersalah melebihi apapun jua, membuatnya merasa buruk dan hina. Hingga akhirnya, satu fase meruntuhkan segalanya, membuatnya terjatuh pada lubang terdalam. Ia dipanggil dekan dan ditegur terkait kabar perselingkuhan. Dulu ia dimaafkan, tapi sekarang ia terancam dipecat dari pekerjaannya. Seseorang mengirimkan bukti tentang percakapan pribadi dirinya dan Kezia yang direkam, juga laporan bahwa ia pernah memesan satu kamar hotel atas namanya. Pihak hotel membenarkan bahwa dirinya dan seorang wanita menginap di hotel malam itu. Seolah dentuman bom menghantamnya berkali-kali. Ia berani bersumpah tak pernah memesan kamar hotel dan menginap bersama perempuan. Ia memang pernah ke hotel itu untuk menghadiri undangan anniversary pernikahan temannya, bukan untuk menginap dengan perempuan. Laporan itu dinilai mengada-ngada, namun pihak kampus mempercayai laporan itu. Ia mengatakan perempuan yang menginap bersamanya membenarkan laporan itu. Saha lemas seketika. Ia tak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ia yakin seseorang telah memfitnahnya. Rumor ini seketika berhembus di seantero kampus. Nama baiknya hancur,